pertama kali kami dibuat alasannya adalah itu kan pimpinan kami sebenarnya. Pimpinan kami itu seorang pastor, Katolik. Tahun 98 itu kan cukup banyak kasus narkoba muncul. Memang sih udah ada juga yang datang-datang ke beliau untuk meminta penyembuhan. Karena kebetulan pastor kami itu ada karismatik tertentu sehingga dia bisa menyembuhkan orang. Namun ternyata setelah dilihat kasus narkoba agak rumit nih. Ternyata mereka butuh sebuah lingkungan tersendiri untuk melakukan pemulihan. Jadi sebenarnya bukan disembuhkan tapi dipulihkan. Karena yang namanya narkoba, beliau coba kunjungan ke sana kemari, Amerika, Australia, ternyata yang namanya adiksi itu, narkoba itu akibat dari penggunaan narkoba nggak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan otaknya. Kayak misalkan diabetes, diabetes itu kan nggak bisa disembuhkan ya. Diabetes itu hanya bisa dipulihkan orang hingga akhirnya dia bisa hidup normal. Jadi kalau misalkan nanti seseorang kalau diabetes dia minum gula kembali banyak-banyak, kadarnya bisa naik. Demikian pula dengan narkoba. Kalau setelah menjalani pemulihan dia pakai lagi, jatuh lagi. Jadi memang awalnya karena ada permintaan dari masyarakat sekitar, terutama yang di bawah sepengetahuan beliau, pastor kami, hingga akhirnya tergerak untuk membuat yayasan. Itu tahun 98. 98 itu baru yayasan ini. Sementara panti rehabnya baru dibuat tahun 1999. Jadi ada beda setahun. Lanjut ya. Boleh? Yang kedua itu berapa sih umur rata-rata penghuni yayasan? Umur rata-rata dari paling muda pernah ada 12 tahun. Paling tua sekitar 50-an. Jadi kan kalau narkoba tuh penggunanya ada yang muda, ada yang tua. Karena memang kadang-kadang yang muda kan suka coba-coba ya. Coba-coba dengar dari sini, narkoba ini ada ini nih. Dan mereka kadang-kadang nggak tahu tiba-tiba terjerumus, jadinya keenakan. Karena keenakan setelah mereka coba pulih, putus obat ternyata kok susah ya, kok sakit ya. Akhirnya mereka mesti masuk ke tempat untuk dipulihkan. Ya, sekitar 50-an. Dan ketiga Ya, berapa banyak sih orang yang ada di yayasan ini? tadi saya baru lihat data. Yang female kita kan ada male sama female ya, perempuan dan laki-laki. Yang male sampai tahun segini kurang lebih 800 sampai 900, sementara yang female 100 sampai 200. Ya. Nah, karena kan kita dari tahun 99 mati reaknya. Berarti sampai sekarang udah ada kurang lebih berapa? 20 4 atau 3? 4. 24. Ya. Seperti itu. Oktober nanti 21 Oktober berarti kita 99 sampai 2000 udah 24. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya membuat memotivasi dibuatnya yayasan ini. Nah, kembali lagi itu perjalanan beliau sebagai seorang pastor kan pasti punya hati yang mulia ya untuk membantu orang lain, membantu umatnya. Tahun 90-an seperti itu memang narkoba tuh sedang banyak-banyaknya. Berbagai macam model masuk hingga akhirnya menimbulkan permasalahan
di kalangan orang tua. Mereka datang karena mereka tahu pastor somar itu bisa menyembuhkan. Ternyata kan seperti saya bilang tadi, narkoba ini nggak bisa disembuhkan karena tiba-tiba dia udah jalan benar bisa jatuh lagi, jalan benar bisa jatuh lagi. Oleh karena itu dia studi kemana-mana untuk belajar menangani permasalahan. Jadi memang karena misalnya care-nya sebagai seorang pastor melihat umatnya, akhirnya dia membangun yayasan. Langsung ke pertanyaan keenam saja. Yayasan ini itu tergolong yayasan pribadi atau swasta atau yang lain? Yayasan pribadi, swasta, sebenarnya namanya yayasan ya, kita lebih ke sosial. Yayasan kan memang panti sosial ya, panti sosial di mana kami menerima bantuan dari berbagai macam donatur hingga akhirnya kami bisa bekerja melayani lebih ke arah sana. Namun juga kalau namanya klien kan kalau orang masuk rumah sakit atau masuk ke manapun juga pasti kan mereka ada bayaran. Tapi kan bayarannya memang kurang lebih nggak terlalu mendukung nih. Oleh karena itu kami butuh bantuan masyarakat luar untuk mendukung program kami. Jadi ini yayasan sosial milik pribadi tidak, karena ini sebenarnya milik agamanya apa? Buddha. Kalau kamu? Sama Buddha. Buddha. Oke. Kalau di Katolik itu kan ada pastor. Kalau Buddha kan ada rumah kelentengnya ya. Kelenteng kamu di mana? Enggak, kelenteng itu Kalau Buddha wihara. wihara. Nah, misalkan wihara kamu di mana? Sejalur Rempo. Bisa ke wihara lain nggak? Tapi beda-beda nggak tempatnya? Maksudnya Buddha apa namanya? Rahib-rahib di situ sama. Ada dari misalkan dari Permai, dari Canisius, dari apa nggak ada, sama semua. Nah kalau Katolik itu ada yang namanya Ordo. Ordo itu makanya tadi saya bertanya itu kayak semacam sekolah. Kalau di Singgar ada sekolah Permai. Ada juga misalkan di Pluit sana ada sekolah Tarakanita. Nah kebenaran pastor kami itu dari ordonya namanya MSC. Gitu. Jadi ada sekolah-sekolah sendiri yang melahirkan para pastor. Nah, kebenaran pastor kami dari MSC. Jadi memang ordonya itu membantu pastor juga untuk berkarya di bidang narkoba. Pertanyaan ketujuh, apakah ada dukungan dari pemerintah untuk membuat yayasan ini? Pemerintah itu ada program namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Itu diterbitkan oleh Kemensos, Kementerian Sosial. Jadi setiap klien itu ada subsidi dari pemerintah. Seperti itu. Namun kami terus terang nggak ambil program itu. Karena ternyata kan pembiayaannya cukup besar ya. Nah, jadi IPWL itu khusus untuk membantu ya teman-teman panti rehab yang lain. Kalau kami sih di IPWL lebih pada partisipasi di sananya aja. Gitu. Jadi kalau memang kita kan udah ada donatur tersendiri, kita syukur-syukur bisa hidup. Jadi jangan sampai juga kita mengambil hak panti rehab lain yang membutuhkan. Ada IPWL, ada juga namanya BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, bantuan mereka lebih kepada memberikan pengajaran kepada para konselornya.
konselor tuh nanti kayak misalkan di pamflet ini bisa dipelajari, mereka juga kayak guru. Kalau guru kan diajarkan modul-modul kan. Nah ini nanti kalau jalan bersama kami akan ajarkan modul-modul ini kepada para konselor. Selanjutnya pertanyaan ke-8, krisis yang dialami yayasan pada saat COVID-19 itu Krisis seperti apa maksudnya? ya waktu itu kan pandemi, banyak orang itu selalu di rumah, jadi apakah yayasan ini tetap menerima klien? Yayasan kami tetap terima. Tapi beruntungnya kan kami punya jejaring ya. Ada yang namanya Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur. Jadi kami coba kerja sama mereka, kami buat kontrak selama masa pandemi ya. Sebelum klien itu masuk ke kami, mereka dilakukan detoksifikasi di RSPO dulu. Nah, jadi ketika mereka masuk ke panti kami, praktis memang nggak ada COVID ya. Karena kan udah dites antigen, udah dites segala macam. Jadi ketika mereka masuk ke panti kami, bersih sih dari COVID. Seperti itu. Jadi ya syukur-syukur ternyata kita berjejaring hingga kita bisa melakukan penyaringan terhadap klien yang masuk. Memang akhirnya klien nggak terlalu banyak. Karena kan zaman COVID, kadang-kadang yang mau masuk juga tiba-tiba di positif, nggak bisa kami terima. Karena kan namanya lingkungan tersendiri, kalau misalkan lihat di sini, ini panti rehabilitasi kami, ada di Sentul. Ini ada di Sentul, dan gedung ini di Sentul, dan mereka di dalam. Lingkungannya tertutup. Nanti kalau misalkan kami terima tanpa ada seleksi, tiba-tiba dia bawa virus masuk ke dalam, bahaya. Bisa-bisa satu rumah begini, karena kan mereka praktisnya di dalam kan. Seperti itu. Itu mau pulang juga boleh. Berbaca-baca. Ini ada perbedaan. Selanjutnya pertanyaan ke-9, cara penanganan yang diambil oleh anggota yayasan bila ada anggotanya yang terkena virus COVID-19, bagaimana? Anggota yayasan maksudnya klien apa stafnya? Waktu lalu ada beberapa yang COVID, akhirnya kami tidak kasih masuk. Waktu itu kan ada pilihannya ya, antara ke Wisma Atlet atau dia menyembuhkan sendiri. Seperti itu. Jadi memang kalau yang sakit kami juga ya sudah di rumah aja dulu, pulih di rumah. Karena yayasan kami waktu selama masa pandemi cukup sering tuh mengadakan bakti sosial untuk vaksin ya. Kami pernah buat di tempat ini vaksin, kami pernah buat di Pluit, itu kami pernah buat. Jadi kami coba kerja sama beberapa institusi, kami buat vaksinasi massal. Tapi waktu itu memang kalau ada yang sakit, kami anjurkan mereka untuk istirahat. Kan kantor masih tetap jalan ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 10, apakah ada ikatan antara yayasan dengan alumni-alumni dari yayasan? Dari yayasan lain atau dari yayasan kami saja? Ini. Yayasan ini, kami ada namanya aftercare. Jadi setelah mereka perawatan, mereka masih ada hubungan dengan kami. Bahkan dengan alumni-alumni yang sudah keluar, kita biasanya sebulan sekali bertemu.
ketemu mereka sekedar untuk sharing, untuk berbagi. Jadi tetap masih ada hubungan. Karena kan kayak tadi saya bilang, kami kan punya listnya ya. Jadi saya bilang kan kurang lebih klien kami udah 800, 900, kurang lebih 1000 lah ya. Itu semua kan datanya ada. Jadi kami kadang-kadang masih panggil mereka sharing gitu. Nomor 11, apakah dalam yayasan akan memiliki seorang pendidik? Dalam yayasan akan memiliki seorang pendidik bagaimana? Ya, orang mengajari Cara-cara untuk menghindari narkoba terus itu. Nah, itu menarik. Dan jadi ketika klien masuk ke tempat kami, sebenarnya kami lebih kepada konselor sih. Jadi konselor itu lebih pada sharing, konseling seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi kami mendapatkan lisensi dari Kolomboga untuk memberikan pengajaran kepada para konselor di Indonesia. Jadi beberapa konselor di Indonesia itu kami ajarkan mereka bagaimana cara konseling, bagaimana cara assessment, bagaimana melakukan screening. Kami mengajarkan. Nah, di Indonesia itu ada dua pihak yang mendapatkan lisensi untuk melakukan pelatihan. Satunya BNN, satunya kami. Kalau BNN itu kan dapat uang dari negara. Kalau kami ya karena kami mandiri, akhirnya kami membuka kelas untuk para konselor. Jadi pendidik di sana namanya konselor. Oh, jadi konselor akan kasih seminar kayak kalian sekolah kan? Iya. Sekolah kan bukan seminar ya, mata pelajaran. kadang kita ada kami ada acara seminar gitu. Namanya sex education. Nah, jadi kan memang diajarin gitu kan. Kenapa diajarin sex education? Supaya kita ada awareness kan. Kalaupun nanti tiba-tiba kenapa udah diajarin kan nih cara cara A, cara B, cara C seperti itu kan. Cara menghindarinya bagaimana? Sama seperti nanti kami kalau ingin masuk juga kita ajarkan tuh cara-caranya, cara-cara menolak terutama ya. Langsung ke pertanyaan terakhir nomor pertanyaan 14, dari mana dana yang didapat untuk membangun yayasan ini? Nah, tadi kembali ke pertanyaan berapa itu. Jadi kami ada donatur sebenarnya. Donatur ini pastor kami kan memang tadi saya bilang beliau seorang penyembuh ya. Seorang penyembuh berkarismatik hingga ada beberapa orang yang disembuhkan oleh beliau. Ketika mereka disembuhkan dan mereka ingin membalas budi dalam tanda kutip, hingga akhirnya mereka memberikan bantuan ke yayasan kami. Nah dulu pastor Somar itu ruang prakteknya di sini. Jadi kliennya duduk di situ, lepas itu dia melakukan penyembuhan kepada klien. Seperti itu. Itu yang kami dapatkan donatur. Jadi ada beberapa orang yang memang punya hati besar, kuliah, ya kira-kira mereka mau membantu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Waktunya Boleh? wawancara kami itu sudah selesai. Oke. Terima kasih ya. Baik. Maaf ganggu waktu Bapak. Enggak apa, silakan kalau mau datang. Terima kasih Pak. Kembali.